Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa bersama saya, Frater Toshiro Narahawarin. Kali ini saya akan membawakan renungan yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan 10. Renungan saya kali ini saya beri judul dengan judul Mengapa Rendah Hati Itu Penting. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Para pekerja yang dipekerjakan seseorang pada zaman feodal, termasuk pada zaman Yesus ketika masih hidup di bumi ini, dinamakan dengan nama hamba. Penamaan ini bukan hanya soal nama, tetapi memiliki arti di balik semua itu. Pada zaman Abraham, sebagaimana dikisahkan pada kitab Kejadian, diyakini bahwa banyaknya hamba menjadi tolak ukur kadar kekayaan seseorang, apakah ia kaya raya atau tidak. Hamba adalah manusia, sebagaimana juga dengan tuannya. Tetapi hamba dikategorikan oleh tuannya sendiri sebagai bagian dari harta benda yang dimiliki oleh tuannya. Meskipun kenyataannya ia adalah seorang manusia, tetapi ia diperlakukan layaknya hal materi, yakni bukanlah seorang manusia. Hidup dan mati seorang hamba ada pada tangan tuannya. Rahasia kehidupan sang tuan, meskipun ia mengetahuinya, ia melihat, ia mendengar, tetapi ia tidak mempunyai kuasa untuk mengatakan kepada orang lain. Seorang hamba berbicara pun hanya ketika ia disuruh oleh tuannya. Atas dasar itu, kita juga mendengar bahwa Tuhan Yesus tidak ingin memanggil pengikutnya sebagai sebutan hamba dalam konteks situasi sosial masyarakat pada saat itu, melainkan adalah seorang sahabat. Dengan menempatkan yang lain sebagai sahabat, maka kemanusiaanlah yang dijunjung tinggi oleh Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita merenungi Injil yang mengisahkan seorang tuan yang memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Hal seperti itu biasanya jarang terjadi sebab seorang tuan tidak dengan mudah akan memperlakukan hambanya seperti itu. Pada umumnya, tuan selalu merasa diri superior, menjaga wibawa, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Sementara dalam Injil kita mendengar bahwa seorang tuan memperhatikan hambanya yang sedang sakit dengan kata-kata yang merendah, memohon pada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Perkataannya yakni, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita," kata si tuan itu. Lalu Yesus pun menjawab demikian, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab si tuan itu, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari percakapan ini kita bisa melihat bahwa sang tuan itu benar-benar merendah diri. Tuan itu tidak memakai patokan yang biasanya, yang seharusnya dilakukan oleh tuan-tuan pada umumnya, tetapi ia berani untuk merendah karena kepentingan hambanya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa penting rendah hati? Berdasarkan kisah ini, saya mengemukakan beberapa alasan. Pertama, dengan sikap rendah hati, kita membuka diri untuk mengakui keberadaan orang lain. Pengalaman seorang tuan yang berjuang untuk menyembuhkan hambanya tentu bertolak dari pengakuan tentang hidup dan keberadaan hambanya.
Ia menyadari bahwa adanya sang hamba, hidupnya menjadi lebih berarti. Tanpa hambanya itu, ia tidak mungkin menjadi tuan. Sikap yang serupa bisa menjadi pelajaran yang baik untuk kita. Rendah hati adalah keutamaan hidup yang mulia. Dengan memiliki semangat kerendahan hati, kita membuka diri kepada orang lain. Rendah hati melahirkan sikap yang mau menghargai orang lain apa adanya, bukan karena kedudukannya atau karena kehebatannya, bukan juga karena keluar biasaannya ataupun jabatannya. Kerendahan hati adalah sikap menempatkan setiap manusia pada kedudukan yang sebenarnya, tanpa diiming-imingi oleh pemikiran lain, selain menyadari bahwa manusia lain juga adalah baik Tuhan. Kedua, dengan rendah hati, pembicaraan atau apapun yang kita katakan, orang lain akan merasa disapa sebagai seorang pribadi. Pengalaman sang tuan yang dikisahkan dalam Injil ini menunjukkan bahwa ia tidak bermegah dalam bertutur kata. "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku," adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa dirinya adalah makhluk lemah. Biasanya, jika berposisi sebagai tuan dalam hal apapun, orang begitu mudah diperdaya oleh posisi, sampai-sampai pembicaraannya bisa saja menghindari kesan bahwa dirinya adalah makhluk yang juga terbatas. Ia akan berbicara sambil menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang luar biasa melalui pemilihan kata-kata yang ia sampaikan. Itu tidak terjadi dengan sang tuan dalam kisah Injil ini. Itu juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua yang mendengarkan renungan ini. Posisi, kedudukan, ataupun jabatan apapun yang kita miliki atau yang dipercayakan kepada kita, janganlah kita jadikan sebagai sarana untuk mengumbar kesombongan kita. Sebab kejatuhan selalu bermula dari kesombongan. Baiklah kita menjadi pribadi yang tak bersahaja dalam bertutur kata, terbuka dalam pemikiran, serta kreatif dalam menilai. Itulah pagar yang menjaga posisi, kedudukan, jabatan yang kita miliki atau yang dipercayakan kepada kita. Jangan sampai kita akhirnya jatuh dan hilang kepercayaan kepada kita karena tidak berhati-hati dalam bertutur kata. Ketiga, saudara dan saudariku yang terkasih, dengan rendah hati kita melibatkan Tuhan dalam berkarya di dalam kehidupan keseharian kita. Sang Tuan dalam kisah Injil ini menunjukkan kerendahan hatinya melalui pengakuan terhadap keberadaan hambanya melalui tutur katanya, sehingga tidak banyak beradu argumen dengannya. Yesus langsung saja menjawab apa yang ia harapkan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keterlibatan Tuhan dalam hidup kita tidak terlepas dari diri kita untuk merendah di hadapannya. Jika kita cermati secara mendalam dalam kisah Injil ini, Tuhan bersedia menyembuhkan hamba dari sang tuan itu, bukan semata-mata karena permintaan, melainkan karena keseluruhan diri dan hidup dari sang tuan yang meminta. Sikap yang menempatkan hambanya sebagai manusia, seperti dirinya, mengakui hambanya layaknya sahabat atau mitra, penyampaian permohonan yang menunjukkan keterbatasan dirinya sebagai manusia di hadapan Yesus, menggunakan tutur kata yang tidak bermegah, adalah suatu bentuk keutuhan diri dari sang tuan itu, sehingga meringankan hati Tuhan untuk mengulurkan bantuan. Bahasa sederhananya, Tuhan akhirnya mengabulkan doa sang tuan tersebut karena kesaksian hidup dari sang tuan itu sendiri.
saudara-saudariku yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini pun bisa menjadi pengajaran yang baik bagi kita. Doa bukan apa saja yang kita mohon atau kita minta kepada Tuhan, melainkan juga apa yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menjadi pribadi yang baik dan rendah hati.